bisa nggak sih pas lu pertama kali ketemu sama si avoidant tuh lu bisa bedain nggak sih kayak ini orang avoidant atau enggak? Nah jadi ini based on my own experience dan based on myself, karena gue kan lagi recovery dari my avoidant issues kan. Jadi sebenarnya tuh ada tanda-tanda yang menurut gue pattern yang menandakan bahwasanya ini orang tuh avoidant. Menurut observasi gue ya, kalian boleh percaya boleh enggak, tapi ini menurut gue sekali lagi ya. Jadi lu bisa tanyain beberapa pertanyaan yang mengarah ke 5 tanda-tanda ini gitu. Jadi lu bisa misalnya lu tanyain tentang apakah dia dekat nggak sama keluarganya gitu. Biasanya kalau orang yang nggak terlalu dekat sama keluarganya itu biasanya dia kecenderungan dia avoidant karena hyper independent kayak gitu. Terus lu coba tanya deh, dia itu kecilnya di mana? Maksudnya dia kecilnya digedein sama neneknya kah, sama keluarga yang lain kah? Biasanya orang-orang yang dengan masa kecilnya dia nggak sama orang tuanya, dia tuh cenderung lebih mandiri gitu. Terus hyper independent ya, sama kayak tadi yang dia nggak dekat sama keluarganya, terus dia tinggal sama neneknya juga atau sama pokoknya tinggal sendiri dah pas kecil gitu. Terus di keluarganya tuh ada hal-hal yang berbau affectionate nggak? Misalnya kayak celebrating birthday atau misalkan kayak sering jalan sama keluarga. Kalau misalkan dia nggak ada momen-momen yang kayak dia ulang tahunnya nggak dirayain atau misalkan itu cuma formalitas doang tapi nggak ada kedekatan yang gimana-gimana banget, itu cenderung dia lebih ke avoidant. Nah terus kalau misalkan dia lagi bahas hal-hal yang vulnerable, hal-hal yang bikin dia rentan, bikin dia sedih, dia tuh nggak mau bahas, dia tuh lebih ke ngejokes, dia malah bercandain hal sedih tentang dirinya. Itu avoidant banget anjir. Jadi dia nggak bisa yang sedih depan orang gitu. Jadi rather than being sad, dia mending bikin jokes tentang itu. Jadi semua traumanya itu dibikinin jokes sama dia. Itu avoidant biasanya. Terus dia kalau lu tanya tentang kayak lu sama mantan lu gimana, terus dia nggak mau bahas. Aku nggak suka ya kamu bahas-bahas mantan. Nah kayak gitu tuh. Itu avoidant parah, itu avoidant parah. Anjir, nggak mau bahas mantan, nggak mau bahas hal-hal yang vulnerable. Fake avoidant. Nah biasanya ini tuh rada-rada spesifik ya. Cuman ini menurut gue aja, ini menurut observasi gue aja. Biasanya orang-orang avoidant itu biasanya dia tuh gak debat atau debaters, atau dia pas kuliah dia ikut klub debat gitu. Nah biasanya anak hukum gitu-gitu kan, atau kayak anak MUN gitu-gitu. Nggak semua ya, cuman yang gue lihat tuh kayak mostly orang-orang yang suka debat itu kan nggak bisa vulnerable kan. Pas lagi diskusi dia menganggap diskusi itu adalah perdebatan, jadi ya nggak bisa ngalah kan. Sedangkan di hubungan kan harus ada yang ngalah kan, harus ego harus diturunin gitu. Jadi biasanya yang debaters ya, please guys, like kalau di hubungan jangan terlalu gitu, karena gue debaters ya, I was a debater. So, empatinya agak kurang gitu loh biasanya ya, nggak semua ya tapi biasanya kayak gitu. Biasanya tuh high driven persons, like dia tuh nganggap semua hal itu competitions, itu bisa avoidant guys. Jadi ketika dia lebih suka sama kerjaannya, sama hobinya, sama hal-hal di luar yang berbau-bau relationship atau emotions, biasanya tuh avoidant. Jadi sebenarnya nggak susah sih nge-spotting avoidant tuh yang mana, cuman ya kalian harus aware aja gitu. Kalau kalian nggak mau pacaran sama avoidant, ya kalian harus ngerti tanda-tanda ini gitu sih.